Ini tentang membangun disiplin dalam kegelapan, menemukan kekuatan dalam kesendirian. Ini tentang bergerak dengan begitu diam sehingga suatu hari dia memeriksa namamu dan menyadari dia kehilangan akses. Bukan karena kamu memblokirnya, bukan karena kamu pahit, tetapi karena kamu tumbuh melebihi versi dirimu yang memohon untuk dilihat. Saluran ini, pesan ini, momen ini adalah pengingat bahwa kamu tidak tergantikan. Tetapi dia tidak akan menyadari itu saat kamu mengejarnya. Dia hanya akan menyadarinya ketika kamu menghilang dari dunianya sepenuhnya. Jika kamu sudah selesai menunggu pesan yang tidak akan datang, jika kamu sudah selesai mengikat nilai dirimu pada perhatian orang lain, jika kamu siap untuk membangun kembali dari bawah, tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan notifikasi dan komentar di bawah. Saya melepaskan apa yang tidak bisa saya kendalikan. Nomor 1, rasa sakit adalah bukti bahwa kamu peduli, bukan bahwa kamu kalah. Rasa sakit yang kamu rasakan berat, itu mengendap di dadamu, di balik matamu, dalam keheningan kamarmu di malam hari. Dan ya, itu nyata. Tapi jangan salah paham. Rasa sakit itu tidak berarti kamu kalah. Itu berarti kamu peduli. Kamu hadir. Kamu peduli dengan mendalam. Kamu mencintai sepenuh hati. Dalam dunia di mana kebanyakan orang terlalu takut untuk merasakan sesuatu yang nyata, kamu cukup berani untuk mengambil risiko dengan hatimu. Itu bukan kelemahan, itu kekuatan. Lihat, dunia modern mengajarkan pria untuk menyembunyikannya, berpura-pura tidak merasakan, berpura-pura acuh tak acuh. Tapi stoicisme bukan tentang berpura-pura, ini tentang menguasai. Pria stoik tidak menyangkal rasa sakitnya. Dia menghadapinya secara langsung. Dia duduk bersamanya, mempelajarinya, belajar darinya. Dia tidak meminum untuk melupakan, merokok untuk melupakan, atau mengirim pesan untuk melupakan. Dia membiarkannya, mengajarinya, tanpa membiarkannya mengendalikan dirinya. Rasa sakit adalah gema dari sesuatu yang penting. Dan ketika kamu terluka, mudah untuk berpikir kamu adalah yang kalah dalam cerita. Tetapi inilah kebenarannya. Orang yang pergi dari sesuatu yang nyata bukanlah yang kuat. Mereka hanyalah yang tidak bisa menghadapinya. Cinta yang nyata membutuhkan kehadiran, komitmen, dan kekuatan emosional. Jika dia tidak bisa menemui kamu di sana, itu adalah kesalahannya, bukan kamu. Tetapi sekarang, rasa sakit adalah milikmu untuk diproses, bukan untuk dihindari. Kamu tidak menjadi lebih kuat dengan menghindarinya. Kamu menjadi lebih kuat dengan menghadapinya, dan keluar dari sisi lain tidak berubah di inti, tetapi lebih tajam di pikiranmu. Itu adalah jalan stoik. Emosi adalah bagian dari pengalaman manusia, tetapi emosi adalah alat, bukan penguasa. Jika kamu bertindak dari rasa sakit, kamu menciptakan lebih banyak rasa sakit. Kamu mengirim pesan, kamu memohon untuk mendapatkan jawaban, kamu menggulir umpan beritanya seolah-olah kamu akan menemukan penutupan dalam sebuah cerita yang difilter. Tidak ada yang baik yang pernah datang dari mengejar melalui emosi. Tetapi ketika kamu merasakan dorongan untuk bertindak dari rasa sakit dan kamu memilih ketenangan sebagai gantinya, itulah saat kamu menjadi berbahaya. Itulah saat kamu bangkit. Rasa sakitmu bukan musuhmu, itu kompasmu. Itu mengarahkanku menuju pertumbuhan, menuju disiplin, menuju menjadi versi dirimu yang tidak lagi patah ketika orang lain meninggalkannya. Jika kamu sudah selesai membiarkan emosi mengalihkan kekuatanmu, jika kamu siap untuk duduk dengan rasa sakit sampai itu mengajarkanmu sesuatu, komentar di bawah. Saya menguasai emosi saya. Mereka tidak menguasai saya. Nomor 2, kehenangannya bukan kedamaian. Itu adalah permainan kekuasaan. Kamu berpikir keheningannya berarti dia sudah move on, bahwa dia damai, bahwa dia di luar sana tidak terganggu, sementara kamu berputar-putar dalam pikiranmu. Tidak. Keheningan itu bukan penutupan, itu strategi. Apakah dia menyadarinya secara sadar atau tidak, itu dirancang untuk membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Itu adalah ujian psikologis, permainan kontrol, taktik gelap yang berpura-pura sebagai jarak emosional. Ketika seorang wanita menjadi diam, dia tidak selalu selesai. Dia mengamati, dia menunggu. Dia ingin melihat apakah kamu akan retak, apakah kamu akan menyerah, apakah kamu akan mengejarnya.
Keheningan itu adalah umpan. Dan kebanyakan pria terjebak. Mereka menghubungi, mereka memohon untuk mendapatkan kejelasan, mereka menulis paragraf kepada seseorang yang berhenti memberikan mereka kalimat. Itu persis apa yang dia inginkan. Bukan karena dia ingin kamu kembali, tetapi karena dia ingin tahu bahwa dia masih memiliki ruang dalam pikiranmu. Izinkan saya memberitahu kamu sesuatu. Respons kamu terhadap keheningannya menentukan apakah kamu tetap terjebak atau bangkit. Kebanyakan pria panik dalam keheningan. Mereka salah mengartikan keheningan sebagai ketidakhadiran. Tetapi pria stoik tidak terkejut. Dia tidak membutuhkan suara untuk merasa aman. Dia tidak memohon untuk mendapatkan jaminan. Dia membangun dalam keheningan karena dia tahu ketenangan adalah kekuatan. Keheningan dia bukan kekosongan, itu adalah arena. Dan di arena itu, orang yang tetap tenanglah yang menang. Kamu tidak memecahkan keheningan. Kamu tidak mengejar validasi. Kamu memiliki kesendirianmu seperti seorang raja memiliki tahtanya. Karena begitu dia melihat kamu tidak bereaksi, tidak menyerah, tidak menggapai, sekarang dia yang merasakan ketidaknyamanan. Sekarang dia yang bertanya-tanya apakah dia benar-benar pernah memiliki kekuasaan atasmu sejak awal. Disinilah psikologi gelap bertemu dengan kontrol emosional. Kamu membalikkan kerangka, kamu berhenti memainkan permainannya dengan menolak untuk menjadi bidak. Kamu menjadi misteri yang tidak dikenal, dan tidak ada yang lebih menghantui pikiran daripada pria yang pergi tanpa perlu menjelaskan dirinya. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia duduk dalam keheningan yang dia ciptakan. Jangan berjuang untuk mendapatkan kejelasan, ciptakan itu dalam dirimu sendiri. Disitulah kekuatan nyata berada, bukan dalam mengendalikan orang lain, tetapi dalam mengendalikan reaksi kamu terhadap mereka. Jika kamu sudah selesai menanggapi permainan, jika kamu siap untuk menggunakan keheningan sebagai senjata alih-alih luka, komentar di bawah. Keheninganku adalah kekuatan, bukan penyerahan. Nomor 3, berhentilah menjelaskan dirimu kepada seseorang yang sudah pergi. Kamu terus memutar ulang percakapan dalam kepalamu, memikirkan apa yang seharusnya kamu katakan, apa yang bisa kamu jelaskan dengan lebih baik, seolah-olah kata-kata yang tepat akan membuatnya tetap, seolah-olah kejelasan akan mengubah pilihannya. Tetapi mari kita jujur, dia sudah pergi jauh sebelum perpisahan. Dia berhenti mendengarkan sebelum kamu berhenti berbicara. Dan masih di sini kamu, menulis pesan yang tidak akan kamu kirim, berlatih pidato dalam kepalamu, masih mencoba menjelaskan dirimu kepada seseorang yang membuat keputusan untuk pergi. Itu bukan cinta, itu putus asa, dan saatnya untuk memotongnya. Penjelasan tidak memperbaiki ketidakhubungan. Jika seseorang menghargaimu, mereka tidak membutuhkan rincian niatmu. Mereka merasakannya, mereka melihatnya. Tetapi ketika mereka mulai menciptakan jarak, ketika mereka menghilang, ketika mereka menghindar, ketika mereka butuh waktu, mereka tidak mencari jawaban. Mereka membeli waktu untuk memudar tanpa pertanggungjawaban. Semakin kamu mencoba untuk membenarkan dirimu, semakin sedikit kekuatan yang kamu pegang. Ada alasan mengapa keheningan lebih menyakitkan daripada penjelasan apapun. Ketika kamu berhenti menjelaskan, kamu berhenti mengejar. Dan ketika kamu berhenti mengejar, kamu berhenti berdarah. Setiap kali kamu mencoba membuktikan nilai dirimu kepada seseorang yang sudah meninggalkan ruangan, kamu menguras dirimu. Kamu merendahkan dirimu karena pesan menjadi jelas. Kedamaian saya bisa dinegosiasikan jika itu berarti menjaga kamu tetap ada. Tidak, itu berakhir sekarang. Kamu tidak memohon kepada seseorang untuk memahami hatimu ketika mereka sudah memilih untuk salah paham. Kamu tidak memohon kasusmu seolah-olah kamu sedang diadili karena mencintai dengan dalam. Kamu pergi tanpa pernyataan penutup. Karena langkah kekuatan yang sebenarnya bukanlah membuktikan bahwa kamu benar. Itu menjadi begitu solid dalam siapa dirimu sehingga kamu tidak lagi memerlukan persetujuan mereka. Itulah stoicisme. Itulah kontrol emosional. Itulah kejelasan gelap. Kamu berhenti menjelaskan dan membiarkan ketidakhadiranmu berbicara. Dia akan memperhatikan, dia selalu melakukannya. Dan pada saat dia menyadari apa arti keheninganmu, kamu sudah membangun dunia di mana pendapatnya tidak lagi penting.
Jika kamu sudah selesai mencoba meyakinkan seseorang yang sudah membuat pilihan mereka, jika kamu siap untuk mengklaim nilai dirimu kembali melalui kekuatan diam, komentar di bawah. Saya tidak berutang penjelasan kepada mereka yang tidak menghargai saya. Nomor 4, dia tidak akan menghormatimu sampai dia merindukanmu. Kamu tidak bisa meyakinkan seseorang untuk menghargaimu sementara kamu masih berdiri di depan mereka, menyerahkan jiwamu. Itulah cara kerja rasa hormat. Kamu tidak mendapatkannya dengan selalu tersedia. Kamu tidak memperolehnya dengan selalu menghubungi terlebih dahulu. Selalu menunjukkan kamu lebih peduli, selalu membuatnya mudah. Faktanya semakin terlihat kamu, semakin dia berhenti melihatmu. Semakin hadir kamu, semakin dia mulai menarik diri. Ini brutal, tetapi inilah kenyataannya. Dia tidak akan merasakan ketidakhadiranmu jika dia tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk merindukanmu. Dan tanpa merindukanmu, dia tidak akan pernah menghargai apa yang dia miliki. Karena orang tidak menghargai apa yang mereka pikir akan selalu ada. Mereka tidak menghargai kehadiran sampai itu menghilang. Itu bukanlah cacat dalam dirimu. Itu adalah cacat dalam sifat manusia, dalam kenyamanan, dalam mengambil pria baik dengan mudah. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu tidak terus memberikan yang terbaik darimu, sementara dia memperlakukanmu seperti opsi latar belakang. Kamu menghilang, bukan dengan keluar dramatis, bukan dengan satu permohonan emosional terakhir. Kamu hanya berhenti muncul, kamu pergi gelap, kamu menarik semua energimu ke dalam. Dan ketika dia akhirnya melihat sekeliling dan menyadari suaramu hilang dari hidupnya, disitulah perubahan terjadi. Disitulah kekuatan direset. Rasa hormat tidak diperoleh melalui usaha, itu diperoleh melalui jarak, itu diperoleh melalui kelangkaan. Kamu berhenti menawarkan dirimu secara gratis dan melihat seberapa cepat mereka mengevaluasi kembali nilai dirimu. Bukan karena kamu ingin dia kembali, tetapi karena kamu ingin nilai dirimu kembali. Ini bukan balas dendam, ini gravitasi. Kamu tidak mengejar, kamu membiarkannya menerima keheningan yang dia ciptakan. Dan jika dia tidak melakukannya, itu adalah jawabanmu. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan kembali berbeda karena sekarang dia tahu. Sekarang dia telah melihat kehidupan tanpamu. Dan rasa ketidakhadiran itu adalah apa yang mengajarkan pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh kehadiran. Kekuatanmu bukanlah kedekatan. Itu berada dalam kemampuan untuk pergi dengan martabat dan tidak melihat ke belakang, kecuali itu sesuai dengan syaratmu. Jika kamu sudah selesai menjelaskan nilai dirimu, jika kamu siap untuk membiarkan ketidakhadiranmu berbicara lebih keras daripada kata-kata yang pernah bisa, komentar di bawah. Dia belajar nilai saya dalam keheningan saya, bukan dalam kehadiran saya. Nomor 5, keterikatan menarik, putus asa, menjauhkan. Begitu dia merasakan kamu membutuhkannya, dinamika berubah. Bukan karena dia kejam, bukan karena dia merencanakannya, tetapi karena putus asa memiliki bau dan tidak ada yang membunuh ketertarikan lebih cepat. Ketika kamu mulai memberi terlalu banyak, memperluas diri, menganalisis setiap hal kecil yang dia lakukan, kamu berubah dari pria yang berakar menjadi pria yang mengorbit suasana hatinya. Itu tidak menarik, itu tidak stabil. Itu adalah kelemahan yang disamarkan sebagai usaha. Dia tidak ingin pria yang membutuhkannya untuk bernapas. Dia ingin pria yang utuh dengan atau tanpanya. Semakin kamu melekat, semakin dia menjauh. Semakin kamu mencari validasi, semakin dia kehilangan rasa hormat. Dan jauh di lubuk hatimu, kamu tahu ini. Kamu telah merasakannya, pergeseran itu, kedinginan yang merayap masuk saat kepercayaan dirimu mulai membengkok pada persetujuannya. Putus asa itu keras, itu berbicara terlalu banyak, itu menjelaskan terlalu banyak. Itu bertanya apa yang salah ketika jawabannya sudah jelas. Keterikatan, meskipun adalah diam. Itu tidak mengejar, itu tidak memohon, itu mengamati. Itu mempertahankan rasa hormat pada diri sendiri terlepas dari apa yang terjadi. Itulah yang menarik orang. Itulah yang membuatnya melihat dua kali ketika dia menyadari dia tidak lagi memiliki kekuatan emosional atasmu. Dan jangan salah mengartikan keterikatan dengan tidak peduli. Kamu masih peduli, kamu hanya tidak runtuh, kamu tidak mengkhianati dirimu sendiri untuk menjaga seseorang tetap ada. Kamu tidak menyerahkan kedamaianmu,
seolah-olah itu adalah hadiah untuk seseorang yang tidak yakin tentangmu. Kamu bisa merasakan cinta dan tetap memilih jarak. Kamu bisa menginginkannya dan tetap pergi, seolah-olah kamu tidak pernah membutuhkannya. Karena ketika kamu melepaskan, kamu mendapatkan kembali kendali. Bukan atas dirinya, tetapi atas dirimu sendiri. Dan setelah kamu mengendalikan dirimu sendiri, segalanya berubah. Kamu menjadi pria yang tidak bisa dipahami orang, pria yang tidak terkejut ketika orang lain menjauh, pria yang tahu nilai dirinya tanpa membutuhkannya dipantulkan kembali. Kamu berhenti menjadi orang yang lebih dulu menjangkau. Kamu berhenti menjawab segera. Kamu berhenti menyusun hidupmu untuk seseorang yang tidak akan melakukan hal yang sama. Dan lihat, setelah putus asa itu hilang, ketertarikan kembali. Tidak selalu karena mereka merindukanmu, tetapi karena kamu telah menjadi versi dirimu yang bahkan kamu kagumi. Jika kamu sudah selesai memberikan kekuatanmu hanya untuk merasa terlihat, jika kamu siap membiarkan ketidakpedulianmu berbicara banyak, komentar di bawah. Saya menarik melalui kekuatan, bukan kebutuhan. Nomor 6. Pria yang emosional tidak tersedia memenangkan permainan jangka panjang. Kamu telah diajari bahwa kerentanan adalah kekuatan, bahwa membuka diri, mengekspresikan setiap emosi, dan menunjukkan luka-lukamu adalah jalan menuju koneksi yang dalam. Tetapi inilah tangkapannya. Lakukan itu terlalu cepat, terlalu sering, dengan orang yang salah, dan itu akan berbalik melawanmu. Alih-alih rasa hormat, kamu mendapatkan rasa kasihan. Alih-alih koneksi, kamu mendapatkan kontrol. Karena terlalu banyak exposure emosional, terlalu awal tidak menghasilkan kedekatan. Itu menciptakan pengaruh, dan dia akan menggunakannya bahkan jika dia tidak bermaksud. Kamu tidak memenangkan permainan jangka panjang dengan berdarah setiap kali dia memotong. Kamu menang dengan tetap tenang, tidak terbaca terjaga, bukan dingin, tetapi terkontrol. Pria yang tidak perlu menjelaskan setiap emosinya adalah pria yang tidak bisa dia pahami. Dan apa yang tidak bisa dia pahami, dia akan sangat memikirkannya. Bukan karena kamu manipulatif, tetapi karena kamu telah menguasai apa yang 99% pria tidak bisa. Disiplin emosional. Menjadi emosional tidak tersedia tidak berarti kamu tidak peduli. Itu berarti kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu peduli. Kamu tidak terburu-buru untuk memperbaiki hal-hal yang dia rusak. Kamu tidak runtuh setiap kali dia menjauh. Kamu terus hadir untuk dirimu sendiri. Kamu tetap di jalurmu. Kamu menjaga emosi dekat di dadamu, dan tujuanmu terkunci di dalam. Karena semakin berakar kamu di dunia sendiri, semakin dia ingin mengaksesnya. Wanita mengejar pria yang emosional solid, bukan pria yang menjadikannya pusat emosionalnya. Dia menghormati pria yang sulit dibaca, sulit dipindahkan, sulit diguncang, pria yang bisa duduk dalam keheningan dan tidak pernah merasakan dorongan untuk memecahkannya, hanya untuk meredakan ketegangan.